Hasyim Asy'ari rahimahullah taala masih berkenaan dengan adab talabul ilmi. Kenapa mesti adab? Karena sebagaimana perkataan Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan bahwa ta'alamtu al-ilma 20 sana wa ta'alamtul adaba 30 sana. Aku menuntut ilmu 20 tahun dan aku menuntut adab 30 tahun. Ya. Berarti beliau itu lebih lama belajar adab ketimbang belajar ilmu. Lebih lama menata diri, belajar menata diri ketimbang belajar ilmunya itu sendiri. Jadi aku belajar ilmu 20 tahun dan aku belajar adab 30 tahun. Itu berarti bahwa adab di atas ilmu. Terkadang orang banyak ilmunya tapi adabnya kurang banyak, seperti itu. Ada orang adabnya luar biasa tinggi tapi ilmunya kurang banyak. Nah, yang paling afdal adalah adab dan ilmunya itu seimbang. Itu perkataan seorang tabi'in besar, ulama besar, rujukan para pencari ilmu, rujukan para solehin, para aulia, para ulama. Itu adalah Abdullah ibn Mubarak. Konon di sebuah kisah diceritakan Abdullah bin Mubarak ini anak seorang penjaga kebun, namanya Mubarak. Kita sebut si Mubarak saja. Itu Mubarak ini punya seorang majikan, namanya Soleh bin apa saya lupa. Soleh binnya lupa ayahnya. Itu bertahun-tahun, dia mungkin hampir 10 tahun bekerja khusus mengurusi ladang anggur milik tuannya itu. Ya, karena dia seorang pekerja keras, dia melayani majikannya dengan sepenuh hati dan menjaga amanahnya juga sepenuh hati. Nah, suatu hari Soleh ini, majikan Mubarak ini, melihat putrinya sudah tumbuh dewasa. Karena dia memiliki seorang gadis yang cantik rupawan dan soleha. Akhirnya dia, karena anak gadisnya sudah tumbuh dewasa, ayahnya ini mengadakan semacam keinginan, punya maksud ingin menjodohkan anaknya, tetapi tidak langsung dijodohkan, ingin mengadakan semacam sayembara terlebih dahulu, ingin mencari yang bobot bebet dan bibitnya itu unggul ataupun utama gitu. Akhirnya beliau, karena sebelumnya banyak para pemuda, orang-orang datang begitu, yang baik, yang kaya, anak sultan segala macam datang kepada beliau ke rumah Soleh ini untuk meminang sang putri. Datang orang tajir ditolak, datang pejabat ditolak, datang anak sultan ditolak semua. Sampai akhirnya dia tidak menemukan laki-laki yang pas untuk menjadi suami dari anak gadisnya itu. Dan setelah itu akhirnya dia manggil tuh si Mubarak itu, pesuruhnya itu. Mubarak, ini tolong suguhi tamu-tamu ini buah anggur, carikan anggur. Nah, Mubarak langsung ngabret ke kebun anggur, nyari anggur yang terbaik. Dicari begitu, diambillah anggur itu, kemudian disuguhkan. Setelah dicoba, nah hasil di menu hasil itu bisa si Mubarak mah. Gitu. Akhirnya ambil lagi, ini mah kurang enak, ini ambil lagi yang bagus. Ngalah deui Mubarak, ngunduh deui ngalah. Dapat lagi agak kepahitan, kurang matang. Sampai ketiga kalinya, Mubarak, kamu ini kenapa? Masa nggak tahu anggur yang enak, yang manis, segar begitu? Jawaban Mubarak adalah, wahai Tuan, Anda 3 tahun terakhir kan menyuruh saya untuk tolong jaga kebun anggur. Akhirnya saya fokus hanya menjaga kebun anggur saja, tidak pernah menyicipi anggur itu walau satu pun.
Jadi selama dia bekerja di kebun anggur itu dia tidak pernah mutik anggur satupun dan mencicipi mana yang enak, mana yang tidak, mana yang manis, mana yang belum manis. Nah, sang tuan ini terperangah dengan keterangan Mubarak ini. Dia berpikir, lah kenapa saya tidak coba saja anak saya tawarkan si Mubarak ini. Orangnya amanah. Disuruh jagain kebun anggur, dijagain aja, nggak pernah ngambil ataupun sarapan anggur didinya gitu. Tidak pernah ngegembol pulang ke rumah. Ini amanah sekali si Mubarak. Akhirnya walhasil akhirul kata atau akhirul kisah, Mubarak ini anaknya itu, putrinya itu setuju dinikahkan dengan Mubarak karena mungkin sering berinteraksi juga, dia bekerja di situ. Kemudian dia lihat perangainya orang yang soleh, orang yang amanah, tidak mau ngambil makan yang harta haram, tidak mau ngambil yang subhat. Bahkan majikannya disuruh jaga kebun anggur agen, dia tafsirkan sebagai tidak boleh memetik sama sekali, hanya menjaga kebunnya saja dan memeliharanya. Akhirnya dinikahkanlah putrinya itu dengan Mubarak ini. Lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang kenamaan. Tidak ada kitab Islam kecuali mengutip perkataannya dalam bidang apapun. Itu Abdullah bin Mubarak. Jadi kisah-kisah semacam itu memberikan kita inspirasi. Orang yang menjaga makanannya tetap halal, maka dia adalah orang yang akan menerima ilmu lebih banyak, menerima cahaya hidayah lebih banyak, menerima petunjuk lebih banyak. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah curhat kepada guruku tentang buruknya kualitas ilmu yang aku dapat. Hafalanku jelek, kemudian ilmu yang aku dapat juga sering lupa. Kemudian guruku berwasiat, fa arsyadani bitarkil ma'asi. Kemudian guruku mewasiatkan untuk aku agar meninggalkan maksiat. Kenapa? Apa hubungannya maksiat dengan ilmu? Karena fa innal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'da li'asin. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Itu mengapa ahli maksiat sulit sekali masuk kepada diri mereka ilmu dan cahaya. Karena memang ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke hati yang kotor penuh dengan maksiat. Dan itu kisahnya bukan satu, bukan dua, tetapi banyak ya, orang-orang yang semacam dengan kisah tersebut. Kita lanjutkan kembali ke adab kita dalam mencari ilmu ya, dan mudah-mudahan kita bisa menggabungkannya dengan adab ya. Wasabi, lanjutan yang sebelumnya di batasan buku saya ini ada wasabi. Dan yang ketujuh, an yalzama halaqata syaikhihi fit tadrisi wal iqra'i idza amkana. Hendaknya atau selazimnya seorang penuntut ilmu itu mulazamah, mengikuti terus ya kajian yang diadakan oleh syekhnya. Jadi kalau kita mau serius mencari ilmu memang harus mulazamah, duduk bersabar terus menerus mengikuti tolabul ilmi itu. Tidak sekehendaknya, tidak sekeinginannya. Sakahayangna, saya mah hayangna kewelah setiap rebo misalkan buat kemis unggul. Akhirnya belang bentong ngajinya ya udah dapat juga belang bentong. Ilmunya pun tidak sempurna. Fa innahu la yazidu illa khairan wa tahsilan. Dan orang itu kalau mulazamah syekh, mengikuti terus apa yang disampaikan oleh gurunya atau syekhnya, itu dia akan mendapatkan kebaikan dan bekal ilmu yang banyak. Orang-orang dulu kenapa ilmu mereka sempurna, kenapa pengetahuan mereka itu sempurna? Karena mereka prinsipnya adalah mulazamah wa talaqi. Mulazamah itu ikut terus, talaqi itu langsung menimba dari gurunya. Jadi lebih banyak belajar ilmu dari gurunya ketimbang belajar ilmu dari madrasah YouTubiah atau jamaah Instagramnya. Kita sekarang ilmu kita terbatas, dapat dari madrasah YouTubiah saja. Padahal kalau di YouTube itu orang mengutip beberapa menit yang dianggapnya itu
bagus secara retorika. Terkadang kajian yang utuh, satu kajiannya itu tidak diperhatikan. Mending kalau dia utuh mengkaji ilmu bahasan tertentu dia pelajari semuanya. Tetapi kadang potongan-potongan saja yang terkadang tidak sempurna bagi dia untuk belajar ilmu. Nah, orang-orang sekarang kebanyakan belajar agama dari seperti itu. Ya, madrasah YouTubiah itu sudah bagus daripada tidak sama sekali. Ya. Tetapi alangkah lebih baiknya belajarnya itu adalah di kajian-kajian dan taklim ilmu. Kalau dengan ayat insana malam yalam, artinya kan Allah yang mengajar langsung kepada. Oh banyak mas, banyak sekali. Ya Pak Haji, maka artinya alam insana malam yalam, artinya Allah yang langsung mengajar kepada kita gitu lah. betul. Dan bagi saya jangan-jangan Allah itu boleh dibilang lebih dari sebutan maha guru gitu lah. Karena Nabi Adam sendiri diajar sama Allah kan. Nabi Nuh juga membuat perahu dibimbing dibimbing, diawasi, dibimbing. Membuat perahu itu harus sama Allah langsung gitu. Jadi maksud saya berguru itu kepada Allah itu bagaimana gitu kan? Berguru kepada Allah itu adalah para nabi. Allah mengajarkan manusia itu melalui perantara para nabi. Sampaikan wahyunya, sampaikan perintahnya, larangannya, ilmunya dan segala macamnya itu melalui lisan para nabi. Dan ada juga memang beberapa orang yang Allah ajarkan ilmu kepada mereka secara langsung. Dan itu dengan jalan ilham. Allah tanamkan ilham kepada seseorang dan Allah kasih petunjuk kepada seorang, Allah ajarkan kepada seorang. Tetapi secara umum Allah menyampaikan wahyu dan ajaran-ajarannya, ilmunya melalui lisan para nabi. Dan itulah tugas fungsi para nabi. Jadi sebagai perantara ilmu dari Allah itu tersampaikan kepada umat manusia. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan. Kalau tidak demikian, ini dek mau ikut sini baca kitab. Masya Allah, rajin kamu sida ini, mudah-mudahan jadi ulama. Mau masuk itu ya. Itu panas. Jadi Allah mengajarkan ilmu secara umum melalui lisan para nabinya. Dan terkadang Allah mengajarkan langsung kepada manusia karena ketakwaannya. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 182 ya, yang tentang ayat hutang itu. Itu ada ayat Allah di akhir ayat. Ini ayatnya ayat terpanjang sedunia ini ayat ini. Ayat ini terpanjang sedunia dan akhirat. Ya, surat Al-Baqarah tentang idza tadayantum bidainin 100 berapa? 100 berapa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an Al-Karim. Satu halaman itu satu ayat. 282 Al-Baqarah. Di akhir ayat itu ada ungkapan Allah Ta'ala, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Berarti orang-orang bertakwa itu Allah ajarkan ilmu kepada mereka. Mungkin dengan firasat yang benar, dengan ilham yang mengarahkan mereka kepada ilmu dan lain sebagainya. Tetapi secara umum Allah ajarkan melalui lisan para rasul. Dengan bertakwa ya. Dengan bertakwa. Kalau orang itu bertakwa, maka Allah akan ajarkan ilmu kepadanya. Dan ilmu itu kan tidak disampaikan seluruhnya melalui lisan para rasul. Ya kan? Ada banyak ilmu yang Allah tidak sampaikan melalui lisan, terutama ilmu keduniaan.
Ilmu keduniaan tidak disampaikan melalui lisan para rasul, karena para rasul itu tugas mereka adalah menyampaikan ilmu agama. Ilmu keduniaan, ilmu sains ataupun lain sebagainya itu diajarkan melalui perantara yang lain, bukan melalui lisan para rasul. Karena para nabi dan para rasul tugas mereka adalah menyampaikan wahyu atau ilmu agama. Maka dengan ayat 282 ini, kalau kita bertakwa, Allah akan ajarkan ilmu kepada kita. Baik ilmu yang telah Allah sampaikan kepada nabinya, Allah mudahkan kita mempelajari ilmu dari para nabi melalui lisan para ulama, ataupun ilmu yang Allah ajarkan langsung kepada kita berupa ilham, berupa petunjuk dan lain-lain sebagainya. Dan kalau juga menyuruh kita menggunakan akal. Akal juga perangkat untuk mencari ilmu. Iya. Dulu ketika kami di pesantren itu kalau mau ujian didoktrin oleh para ustadznya begitu. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Jadi kalau mau ujian itu jaga ketakwaan. Sholatnya dijaga, tahajudnya dijaga, kalau bisa sambil saum, kemudian amalan sunnahnya dijaga. Nah, kalau ketika ujian kita ngamalkan yang wajib, yang sunnahnya juga banyak, kemudian tahajud, kemudian puasa, menahan diri, banyak berzikir, itu nanti ujiannya dimudahkan. Karena apa? Karena Allah mengajarkan bagaimana cara menjawab ulangan tersebut. Iya. Itu kata kiai kami, kata guru kami ketika di pesantren. Kalau mau nilai ujian bagus, jaga ketakwaan kamu saat ujian. Ya. Ketika belajar harus jaga ketakwaan, tapi ketika ujian harus lebih lagi dijaga ketakwaan. Makanya dulu ada perasaan kalau lagi ujian kita ini nggak takwa, rasanya kurang afdol. Kalau lagi ujian nggak tahajud, rasanya kurang enak. Kalau ujian kita nggak menjaga ibadah sunnah, nggak zikir pagi, zikir malam, ada perasaan semacam khawatir ujiannya itu kita nggak bisa. Makanya kita terdorong, ya maklum masih santri, kita terdorong untuk melakukan banyak-banyak amal takwa agar Allah mengajarkan kita kemudahan atau ilmu. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan pasti ajarkan ilmu kepada kalian. Berarti takwa itu kunci ilmu. Semakin orang bertakwa, semakin orang itu dalam ilmunya. Semakin orang tidak takwa atau maksiat, semakin dangkal ilmunya. Kalau kata-kata dalam hadis, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah. Seperti begitu tuh. Itu tentang wali. Nah, tentang kewalian itu. Kewalian. Jadi ada hadisnya begini. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia menyatakan perang denganku. Atau dengan terjemah lain, maka aku umumkan perang kepadanya. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang dengan dia. Siapa waliku ini? Dijelaskan di hadis berikutnya, di redaksi berikutnya. Wa ma taqarraba alayya 'abdi afdala mimma taqarraba ilaihi bin nawafil. Hamba tersebut, ciri-ciri wali Allah, hamba tersebut senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan fardu. Itu syarat wali yang pertama. Mendekatkan diri dengan amalan fardu. Taqarrub kepada Allah dengan ibadah fardu, itu yang pertama. Yang kedua, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian hambaku ini setelah memperbanyak ibadah fardu, dia melakukan ibadah-ibadah nafilah atau sunnah. Itu syarat wali yang kedua, memperbanyak ibadah sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintai orang tersebut. Sehingga dia menjadi waliku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini tadi, riwayat Muslim. Fa in ahbabtuhu, dan apabila aku sudah mencintai dia, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya saat ia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatannya saat ia melihat. Wa yaduhu alladhi yabtishu biha, aku menjadi tangannya saat ia memukul.
wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya saat ia berjalan. Para ulama mengartikannya adalah satu itu bentuk perlindungan, yang kedua bentuk petunjuk, yang ketiga penjagaan, yang keempat adalah hidayah, petunjuk, ilmu tentang itu, bahwa Allah menjadi pendengaran artinya dia senantiasa mendengar yang baik-baik saja. Dia menjadi pendengaran artinya Allah melindungi setiap pendengarannya. Kemudian Allah menjadi penglihatannya, maka dia tidak akan melihat kecuali yang Allah ridhoi. Dan Allah akan melindungi dari setiap apa yang dia lihat. Itu pengertiannya, perlindungan, kemudian juga penjagaan, kemudian juga adalah petunjuk, bahwa dengan matanya dia mendapatkan ilmu yang banyak, petunjuk yang banyak. Dengan telinganya dia dapat membaca isyarat-isyarat dan informasi-informasi, mana yang benar, mana yang baik, mana yang berguna, mana yang tidak, mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan dirinya. Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya saat ia memukul. Maksud Allah menjadi tangannya saat ia memukul berarti kalau orang tersebut bertindak, itu Allah yang akan bergeraknya. Dan di arti lain Allah menjaga tangannya dari kemaksiatan, Allah menjaga tangannya dari kezaliman, Allah menjaga dia bahkan dari sentuhan orang zalim. Jadi Allah jaga tangannya dari kezaliman, dan Allah jaga tangannya dari berbuat zalim, dan Allah jaga dia dari tangan orang zalim menyentuh tangannya. Ini memang ungkapan hadis luar biasa. Bisa dipahami dia sebagai makna konkret bahwa Allah memang menjaga fisiknya dengan sedemikian rupa. Bisa juga diartikan makna yang maknawi, artinya Allah menjaga dari kemaksiatan itu semua. Itulah wali Allah. Jadi syarat jadi wali Allah itu dua, dia ibadah dengan ibadah fardu yang sempurna, maksudnya lengkap, dan yang kedua memperbanyak ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Kalau orang fardunya sudah kalaku semua, kemudian menambah dengan ibadah sunnah kalampah semua, maka Allah mencintainya. Saat Allah mencintainya berarti dia menjadi waliullah. Saat dia menjadi waliullah, maka tadi Nabi sebutkan Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Kemudian di akhir hadis sebutkan wama taraddada, dan tidak ada yang lebih berat bagiku kata Allah kecuali beratnya aku mencabut nyawa orang tersebut. Jadi bagi Allah wafatnya seorang wali itu adalah berat bagi Allah. Khawatir ketika dicabut nyawa itu sang wali tersebut merasa tersakiti atau merasa kesakitan. Maka Allah begitu halus, begitu lembut mencabut nyawa orang tersebut. Karena apa? Karena dia menjadi orang yang dicintainya. Dan ketika Allah mencabut nyawa orang yang dicintainya, itu terasa berat. Wa ma taraddada alayya kataraddudi orang tersebut. Aku merasa berat, merasa sungkan, merasa khawatir menyakiti orang tersebut. Nah, itu hadis tentang wali, hadis tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tentang bab ilmu secara khusus, tapi itu tentang kewalian. Syarat jadi wali tadi menjaga yang fardu dan melakukan yang sunnah. Di kita pemahaman wali itu tidak seperti itu. Pemahaman wali itu kalau dia punya kesaktian, jajaten kuat, ya, kemudian kanuragan dan sebagainya, itu bukan tanda wali. Orang seperti itu bisa saja sihir, bisa jadi bantuan jin, padam dan sebagainya. Karena yang namanya khawarikul adah, kesaktian itu ada 5. Kesaktian itu ada 5. Yang pertama adalah mukjizat, Allah berikan khusus kepada Nabi dan Rasulnya untuk menjaga membela dakwahnya. Yang kedua adalah irhas, itu diberikan Allah kepada calon Nabi yang belum jadi Nabi. Seperti Nabi dijaga oleh dilindungi oleh awan dari Makkah sampai ke Syam, Syria. Itu awan itu selalu mengawal beliau supaya tidak kepanasan. Itu irhas namanya. Atau Nabi Ismail ketika masih bayi kakinya ngoreh-ngoreh tanah keluar zam-zam. Zam-zam artinya burial.
Itu namanya irhas. Jadi kesaktian atau hal di luar kewajaran, di luar kondisi alaminya begitu, dia kesaktian lah bahasa kita, saya sulit menemukan katanya. Kesaktian yang dialami oleh seseorang sebelum jadi nabi itu namanya irhas. Yang ketiga karomah. Kesaktian yang ketiga itu karomah, yaitu Allah berikan kepada para walinya yang tadi saya sebutkan. Jadi karomah itu adalah pemberian Allah untuk walinya karena dia istiqomah. Al-karomah itu asalnya adalah istiqomah. Wal istiqomah huwa aslul karomah. Karena orang istiqomah menjaga yang fardu, istiqomah menjaga yang sunnah, Allah berikan karomah. Jadi karomah itu hanya efek dari istiqomah. Sehingga kedudukannya al-istiqomah itu kata para ulama afdalu minal karomah. Istiqomah itu lebih afdal dari karomah. Karena karomah mah hanya efek ataupun hadiah dari Allah karena keistiqomahannya. Menjaga apa? Menjaga yang fardu dan menjaga yang sunnah. Allah berikan karomah. Itu kesaktian yang ketiga, karomah diberikan kepada wali Allah. Dan wali Allah adalah orang yang menjaga ibadah fardu dan memperbanyak ibadah sunnah sampai ke batas Allah mencintainya. Itu dia jadi wali. Dan itu lafaz hadisnya jelas, tidak usah ditafsir panjang. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang dengan dirinya, dengan dia. Siapa waliku? Tadi menjaga ibadah fardu, menjaga ibadah sunnah. Saking banyaknya ibadah fardu dan sunnah, Allah mencintainya. Saat Allah mencintainya, maka dia menjadi waliullah subhanahu wa ta'ala. Itu kesaktian yang ketiga, karomah. Kesaktian yang keempat adalah maunah. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, tetapi derajatnya bukan wali. Derajatnya bukan wali, orang biasa, tapi Allah berikan kemampuan, Allah berikan kesaktian, Allah berikan pertolongan kepada orang tersebut karena mungkin dia orang baik, mungkin dia orang yang mengamalkan ibadah yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kesaktian yang terakhir itu adalah as-sihru, sihir. Nah, sihir ini cirinya adalah dapat dipelajari, sumbernya adalah syaitan, dan juga tata caranya bukan dengan ibadah, bukan dengan melakukan yang fardu, bukan melakukan yang sunnah, tetapi dengan hal-hal yang mendatangkan keridhaan syaitan. Bahkan lebih parahnya, mereka berakad dengan syaitan untuk tujuan tertentu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita sebagai orang Islam harus pandai memilih dari 5 ini. Kalau ada yang kita perhatikan sebuah kesaktian, perhatikan dari 5 ini. Ini mukjizat bukan? Bukan, dia bukan nabi. Ini irhas bukan? Bukan, ini bukan nabi. Karomah, teliti dulu orangnya, apakah dia ahlul istiqomah, menjaga yang wajib, yang fardu, menjaga yang sunnah. Kalau iya, berarti apa yang dia alami adalah sebuah karomah, dia adalah waliullah. Tapi kalau itu juga bukan, dia bukan orang ahli istiqomah, bukan orang yang menjaga fardu dan menjaga sunnah. Mungkin yang ketiga, maunah, dilihat apakah dia orang biasa yang soleh, orang biasa yang bertauhid, orang biasa, orang umum yang menjaga hati dan menjaga lisannya, menjaga akhlaknya. Kalau iya, berarti itu maunah. Kalau bukan juga, berarti dipastikan kesaktiannya adalah sihir. Mungkin dia mempelajarinya dengan ritual tertentu, bahkan ritual yang berbau agama, membaca ayat tertentu di malam hari 10.000 kali dengan puasa 40 hari, jadilah tuh ilmu. Padahal itu ilmu yang berkedok agama untuk mencari kesaktian. Dan itu dikategorikan sebagai sihir kalau dia melakukan ritualnya yang melanggar syariat Islam dan lain sebagainya. Lebih panjang kalau ceritakan. Kalau cerita bahwa seseorang entah wali entah apa itu, kalau hari Jumat dia Jumatannya itu di Mekah katanya. Ya. Itu benar nggak gitu? Ceritanya ada, tetapi faktanya itu tidak mungkin. Tidak ya. Tidak. Masa ditanya sudah sholat, sudah apa sholat asar udah, kan di Mekahnya belum, kan selisih 4 jam. Iya. Kalau orang mengaku sudah asar di Mekah, maka itu sangat-sangat mustahil. Di Mekahnya belum asar ya kan.
Jangankan sholat, Piala Dunia aja kita menunggu beda waktu 4 jam ya, kita beli dulu 4 jam. Sangat tidak masuk akal. Tetapi yang mengklaim itu ada, entah karena mungkin keawaman para muridnya, para pengikutnya, sehingga dapat saja dikatakan seperti itu. Allah. Yang jelas sangat tidak masuk akal dan rasanya tidak mungkin sholat di Mekah padahal waktunya belum masuk, dan sholat pada waktu yang belum masuk tidak sah. Tidak sah. Maaf Pak Kiai, kan di Mekah belum masuk waktunya, berarti sholat Kiai tidak sah di Mekah. Sampaikan begitu. Nanti dia ngamuk ya kan. Oh, nyahoning, bukannya nyahoning, ini petunjuk jam yang ada di Mekah belum asar ya kan. Seperti itu. Mungkin itu buat mengeles saja ya dari pendapat umum. Jadi kesimpulannya hadis yang tadi berkenaan dengan Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi kaki dan tangannya adalah bagi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat kewalian itu diperoleh dengan 2 cara. Cara yang pertama dalam menjaga yang fardu, cara yang kedua dalam menjaga yang sunnah. Dah, tok itu saja. Tidak usah dengan belajar apa, ngamalin wirid apa, kemudian tirakat apa, saum apa, tidak usah. Mau jadi wali Allah, ingin jadi wali Allah, 2 saja syarat. Maksimalkan ibadah fardu, dan yang kedua maksimalkan ibadah sunnah sampai belel bahasa orang nama. Sampai benar-benar pol ibadah sunnahnya habis begitu bisa-bisa sampai Allah mencintainya. Itulah wali itu orang yang dicintai Allah karena banyaknya ibadah fardu, ibadah sunnah. Kan kita mau ibadah sunnah kalau dari 100% berapa sunnah yang kita lakukan? Baru 10%. Itu pun kalau benar caranya. Ya. Contoh saja, sehari semalam doa yang diajarkan Rasul itu 132 doa. Apa kita sudah amalkan semua? Sunnah membaca doa 132 doa kan belum. Zikir pagi petang aja masih belang bentong. Kadang pagi petangnya terlengkap. Paling mau gampang nawe istighfar subhanallah, alhamdulillah, tapi yang lainnya tidak dibaca. Sholat sunnah ada berapa puluh sholat sunnah sehari semalam kan enggak juga. Kemudian adab-adab nabawiyah, adab-adab sunnah lainnya belum kita lakukan. Artinya kalau dari 100% sunnah itu mungkin kita baru mengamalkan 10-nya. Jadi masih jauh dari derajat kewalian. Bahkan bukan yang sunnah, yang fardu saja mungkin belum sempurna. Nembe 5 waktu hukum fardu atau rukun Islam. Yang fardu yang lain kan belum. Nah, kalau ingin jadi wali berdasarkan petunjuk hadis, 2 syaratnya. Yang fardu lengkapi, sempurnakan. Yang 2 amalkan sunnah secara keseluruhan. Nanti Allah mencintai kita dan kita diangkat menjadi walinya. Allahu waliyul ladzina amanu dan seterusnya. Fa innahu la yazidu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan. Orang kalau senantiasa mulazamah hadir terus di majelis ilmu bersama gurunya, syekhnya, maka Allah akan menambahkan kebaikan padanya, menambahkan tambahan ilmu kepadanya, tahsil bekal, menambahkan adab kepadanya, dan tafdilan, menambahkan derajat keutamaan dirinya. Jadi orang kalau rajin menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, Allah akan tafdil, Allah akan angkat derajatnya. Itu sudah sunatullah. Wa yajtahidu ala muwadzabati khidmatihi wal musara'atu ilaiha, dan juga dianjurkan kepada para penuntut ilmu itu adalah bersikap baik dan mempermudah terlaksananya talabul ilmi itu, dan juga mengkhidmah syekhnya, dan juga membuat agar syekhnya itu ridho terhadap yang dia lakukan. Ridho dalam arti ini bukan ridho Allah, tetapi membuat syekhnya itu ikhlas mengajarkan ilmunya. Yaksibuhu syarafan wa tabjilan wa la yaqtasid bil halaqati ala sima'i darsi faqat idza amkanahu. Dan itu termasuk adab dia dalam mencari ilmu. Tidak hanya simak dars, tidak hanya mendengar pelajarannya, tetapi juga memperhatikan adab-adabnya. Bal ya'tani sa'iri durus wal masyruha dabtan wa ta'liqan in ihtamala dhihnu dzalik. Kalau memungkinkan
kalau memungkinkan kemampuan daya pikirnya kalau memungkinkan, maka sebisa mungkin ilmunya itu ditangkap, ditulis, dicatat, ditangkap ya. Idza tamala dzihnuhu, kalau daya pikirnya masih oke. Ya, kalau tidak ya cukup diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik. Mudah-mudahan kalaupun nanti lupa ada yang nempel sedikit. Tapi kalau masih menangkap, masih mungkin menulis dan masih kuat, itu adalah lebih diutamakan. Wa yusyarik ashabu hatta ka'anna kulla darsin lahu. Bahkan kalau bisa setiap dars yang dia terima itu bagi dia adalah baru. Orang kalau terbuka mencari ilmu, maka dia harus menganggap setiap ilmu yang dia dengarkan itu dia anggap baru ilmunya. Jangan sampai ada perasaan ketika disampaikan udah ya mas apal ilmu, apal aja leha-leha pikiran kayak lain nyawa HP segala tulis apal cina ya gitu. Nah itu akan menghalangi orang karena adabnya tidak dilakukan, itu dapat menghalangi orang mendapatkan ilmu. Seorang sahabat bernama siapa ini? Sa'ad bin Mu'adz ya. Dikatakan bahwa la yata'allamul ilma mustahin wala mutakabir. Ini seorang sahabat bernama Mujahid. Wa qala Mujahid radhiyallahu taala anhu la yata'allamul ilma mustahin wala mutakabir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Sombong dalam arti kata di sini adalah merasa sudah tahu begitu. Maka ilmu tidak akan masuk kepadanya. Kalau ayat ini sanukri uka falatansa bila masih itu kan Allah seolah-olah mengajar ya. Allah Ta'ala itu yang akan membacakan, artinya melalui Jibril ya, ilmu kepada Rasulullah. Dan Rasul tidak usah merasa khawatir akan lupa ilmunya, tidak akan dibuat lupa. Rasul itu tidak akan dibuat lupa dalam urusan syariatnya. Kalau Rasul lupa dalam hal manusiawi mungkin ya, tetapi kalau Rasul lupa tentang syariatnya, tentang ayat yang disampaikan Jibril kepadanya, lupa hafalannya, tidak lancar hafalannya, itu mustahil. Sanukri'uka falatansa illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Memang bukan dalam urusan agama itu lupa. Tapi kalau urusan wahyu, urusan Quran, itu Allah sudah jamin. La tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu jaminan Allah kepada Rasul, kamu Muhammad tidak usah komat-kamit belajar nangkep ilmu bagaimana diulang-ulang, tidak. Itu urusan kami. Kamu dengar saja, simak baik-baik ketika ayat wahyu disampaikan, nanti Allah akan kumpulkan ayat-ayat itu di dada kamu. Sudah otomatis hafal di dada Rasulullah SAW, tidak usah komat-kamit belajar ataupun mengulang-ulang ayat hafalannya. Beda dengan kita, karena kita bukan sahibur risalah, kita bukan penerima wahyu, maka agar kita menghafal Quran harus susah payah menghafalkannya. Kalau Nabi tidak, disampaikan sekali itu langsung hafal dan hafalannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh disamakan hal itu dengan Nabi. Tetapi sebagai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk menjaga Al-Quran. Beliau setiap bulan Ramadan senantiasa murojaah, mengecek hafalannya 2 kali dalam Ramadan. Jadi Ramadan itu 15 hari. 15 hari pertamanya adalah mengecek hafalan bagian pertama, 15 hari berikutnya mengecek bagian hafalan yang kedua. Rasul rutin tiap tahun mengecek hafalannya kepada malaikat Jibril sebagai qudwah bahwa hafalan itu harus senantiasa dijaga. Karena apa? Karena hafalan Quran itu kata Nabi lebih cepat kaburnya daripada larinya onta. Tadi 2 kali dalam Ramadan. Dalam setahun 2 kali di bulan Ramadan. Setahun 2 kali. Ya. Setahun 2 kali, dan itu terjadi di Ramadan. Rasul mengecek hafalan Qurannya. Padahal hafalan Rasul itu sudah Allah tanamkan kepada dada beliau tanpa menghafalnya. Rasul tidak menghafal Quran, tapi Al-Quran sudah dihafalkan oleh beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ikuti saja yang disampaikan Jibril, dibaca ulang, tetapi jangan berusaha dihafal-hafalkan, karena kami yang akan menanamkannya kepada diri engkau wahai Muhammad. Dan ini tidak terjadi pada kita.
Jadi ada yang mengklaim ilmu laduni tiba-tiba dengan minum apa, dengan ramuan apa, dengan cara apa, Quran bisa hafal langsung. Nggak ada. Ya. Manusia biasa nggak ada. Tapi tidak sedikit yang mengajarkan itu. Dia nulis lafaz apa, celupkan ke air, diminum, nanti hafal Quran tiba-tiba. Dan lain sebagainya. Itu adalah tidak mungkin. Tetapi memang jin, mereka adalah makhluk yang cepat belajar. Ya. Apa buktinya? Buktinya ketika jin mendatangi Abu Hurairah yang sedang menjaga Baitul Mal. Jin mengajarkan surat ayat kursi kepada Abu Hurairah. Ya. Berarti jin itu pembelajar yang cepat. Mungkin IQ-nya di atas kita, mungkin. Tapi kita tidak tahu. Ya, kita tidak sama dengan jin, tidak secepat mereka dalam menghafal. Kita juga bukanlah seorang nabi yang dihafalkan ayat itu dengan izin Allah, hafal sendiri begitu dengan izin Allah. Kita adalah orang yang harus berusaha. Dan kalau sudah hafal harus dijaga-jaga. Karena hafalan itu lebih cepat hilangnya ketimbang onta yang berlari kencang. Itu orang yang selalu menjaga hafalan. Kok mau tarang hafalkan? Yang menghafal Quran, santri-santri kita dulu yang menghafal Quran di sini, Ya. itu bagi mereka penghafal Quran, ayat itu bisa lepas, bisa lari dalam waktu yang lebih cepat dari larinya onta. Bagi penghafal Quran, kok mau orang tarang hafal Quran? Tapi udah mulai lari, udah kayak hafal gitu. Jadi jangan khawatir kita mah karena nggak ngapal Quran, mau ayat hilang dari hafalan kita. Data ayat hilang lagi. Jadi di nababinya berada jauh jauh. Jadi tara jika dia Indonesia mah hebat prestasinya melebihi Prancis sepak bola. Kenapa? Indonesia mah sampai sekarang belum pernah dikalahkan Brazil. Iya. Yang macam pernah main gitu. Jangan pernah main gitu. Indonesia itu belum pernah dikalahkan oleh Brazil. Nah seperti itulah kita menjaga hafalan kita. Yang punya hafalan jaga terus murojaah. Bahkan Nabi pun setahun 2 kali mengecek hafalannya. Itu mungkin kajian kita dari kitab Irsyadus Sari, Adab Thalabul Ilmi dari Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali ke kitab Tazkiyatun Nufus. Al-haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billah wal haqqu min rabbikum wal khata'u minhu minasyaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum